وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tanda-tanda kiamat yang kecil, dan yang sedang kita bahas yaitu tanda-tanda yang terjadi ketika Nabi masih hidup. Dan tanda pertama itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi tanda pertama bahwa kiamat akan segera datang. Dan sudah kita bahas, namun kenapa orang-orang merasa lama? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahum yarawnahu qariban wa narahu ba'ida. Hambaku melihatnya lama, jauh, sedangkan aku melihatnya dekat sekali. Jadi ini maksudnya dekat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua, kenapa dari semenjak Nabi diutus sampai sekarang belum kiamat, itu disebabkan cara pandang kita, yaitu kita diberi waktu oleh Allah sama seperti dari waktu asar ke maghrib, sedangkan umat-umat terdahulu telah menjalankan kehidupan dari maghrib sampai ke asar. Jadi kita lah yang menghabiskan di penghujung waktu. Jadi kita sedang menjalani waktu dari asar ke maghrib berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi yang dimaksud sangat dekat ketika Nabi diutus, berarti kita lah yang menghabiskan waktu sisa di ujung zaman ini, bagaikan orang yang menunggu asar ke maghrib. Dan sudah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun telah dijalani oleh umat-umat terdahulu. Nah, ini menjadi tanda pertama bahwa kiamat akan segera datang dengan diutusnya Nabi SAW. Jadi kalau tidak, seandainya Nabi Muhammad belum datang sampai hari ini, maka tentu kiamat masih jauh. Tapi Nabi kita telah datang, maka bersiap-siaplah menuju kepada hari kiamat. Kita lanjutkan tanda yang kedua, yaitu tanda dari kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil, dan yang telah terjadi dari masa Nabi. Tanda keduanya adalah insyiqaqul qamar, yaitu terbelahnya bulan. Jadi kalau sudah terbelah bulan, berarti kiamat akan segera datang. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Itu dalam surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah, kiamat itu sudah dekat, kata Allah. Bukan bahwa kiamat itu dalam catatan Allah sudah sangat dekat. Apa tandanya? Yaitu terbelahnya bulan, insyaqqal qamar. Jadi kembali Allah memakai fi'il madhi atau past tense dalam grammar bahasa. Allah ingin mengatakan bahwa kiamat akan segera datang, dan tanda-tandanya kalau bulan sudah terbelah. Nah, di dalam ayat itu Allah sebutkan bahwa bulan sudah terbelah. Jadi bukan hanya fenomena mukjizat
mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga sekaligus menjadi tanda kalau bulan sudah pernah terbelah, maka kiamat tak lama lagi akan datang. Jadi dia mengatakan Allah, peristiwa ini diawali dengan permintaan dari orang-orang kafir yang mereka ingin mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan permintaannya sebenarnya ingin membuat keyakinan di antara orang kafir bahwa Muhammad bukan Nabi. Jadi bukan permintaan untuk mencari kebenaran, tapi permintaan agar Nabi tidak berhasil untuk melakukan itu, sehingga mereka bertambah yakin bahwa agama yang dibawa oleh Nabi adalah agama yang tidak benar. Maka pembesar-pembesar kafir Quraisy memohon kepada Nabi untuk menampakkan mukjizatnya kalau benar dia seorang Nabi, dan salah satu permintaan itu adalah dengan meminta untuk dibelahnya bulan. Dan itu berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Anas bin Malik, inna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan fa'arahum insyiqaq al-qamar marratain. Jadi kata Anas, ahla Makkah atau penduduk Makkah itu meminta kepada Nabi untuk menampakkan kepada mereka tanda bahawa dia adalah seorang Nabi, atau meminta kalau benar engkau seorang Nabi, nampakkan mukjizat, karena yang kami tahu Nabi itu punya mukjizat. Jadi disebut dengan mukjizat itu berasal dari kata ajuz, ya'juz atau a'jaza yu'ajizu, artinya melemahkan. Maka kalau kita mendengar kalimat mukjizat atau bukti yang datang dari Allah kepada Nabi-Nya untuk melemahkan orang-orang yang menentang Nabi, maka disebutlah dengan mukjizat, iaitu sesuatu yang bisa melemahkan orang-orang yang menentang Nabi. Dan ini kelebihan hanya diberikan kepada Nabi. Kalau diberikan kelebihan kepada seorang yang bukan Nabi, maka disebut dengan karamah, yaitu kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karamah ini bisa datang kepada siapapun dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia datang seperti datang kepada Umar bin Khattab yang sedang berbicara di atas mimbar Jumat, lalu tiba-tiba dia mengalahkan pasukan perang. Padahal dia sedang berkhutbah di atas mimbar, dia mengatakan kepada pasukan perang yang sedang diutusnya, dari itu jauh sekali dari tempatnya, dia mengatur dari atas mimbar, sehingga waktu itu orang-orang yang melakukan Jumat ke daerah-daerah, kenapa Umar tiba-tiba menteri Jumatnya berubah menjadi pasukan perang. Jadi disuruh mundur oleh Umar, mundur, lalu siapkan yang sayap kanan, lalu begini dan begini, hingga orang terheran-heran. Ketika Umar turun, kemudian orang-orang bertanya, ada apa? Wahai Umar, kenapa engkau tiba-tiba seperti panglima perang? Dan Umar mengatakan, aku dinampakkan Allah keadaan pasukan kita yang sedang berperang. Dan akhirnya para sahabat yang lain menunggu pasukan itu pulang. Dan ditanyalah kepada pasukan itu, apakah kalian di hari Jumat yang lalu atau di bulan yang lalu kalian mendengarkan suara Umar, perintah dari Umar begini dan begini? Semua pasukan perang kemudian mengatakan, kami mendengar suara Umar, bagaikan Umar berada di tempat kami. Ini namanya karamah. Jadi kalau mukjizat itu khusus para Nabi, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka disebut dengan karamah. Karamah ini tidak bisa dituntut, tidak bisa dituntut dengan melafazkan kalimat-kalimat, mantra-mantra, tidak bisa. Makanya untuk mendapat karamah itu syaratnya adalah
dekat dengan Allah sehingga menjadi wali Allah SWT. Jadi hati-hati yang menuntut untuk menjadi karamah, lalu dia membeli buku primbon, kemudian dia mendapatkan keterangan barang siapa yang membaca ya Jabbar 20,000 kali maka dia akan bisa begini. Bisa jadi itu bahkan dimanfaatkan oleh syaitan Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa dari Anas bin Malik mengatakan permintaan dari orang-orang kafir Mekah untuk meminta Nabi membelah bulan. Lalu kemudian Nabi SAW dalam beberapa tafsir hadis ini, Nabi bertanya kepada mereka, seandainya Allah mengizinkan aku membelah bulan, apakah kalian akan beriman kepada aku? Beriman kepada Allah, beriman dengan ajaran yang aku bawa? Lalu mereka dengan bahasa olok-oloknya mengatakan, belah saja dulu, nanti kita lihat. Jadi kalau bahasa kita kaklah itu dari punya cocok dan demam. Kalau cocok nanti kita masuk Islam, tak cocok kita terserah, nanti kita lihat. Coba aja belah. Ini bahasa olok-olok, bahasa mengolok-olok Nabi SAW. Cuma karena Nabi benar-benar ingin menyatakan kepada mereka bahawa akulah orang yang diutus oleh Allah, maka Nabi kemudian bermohon kepada Allah agar diizinkan untuk terbelahnya bulan. Ada riwayat yang mengatakan Nabi salat 2 rakaat, tapi ada juga riwayat yang mengatakan Nabi berdoa, lalu Nabi menunjukkan jarinya ke arah bulan. Dan dalam hadis Bukhari yang lain juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, fa'arahumul qamar shiqatain hatta ra'u juz'an bainihima. Lalu kemudian Nabi menunjukkan jarinya ke arah bulan, dan kemudian bulan itu terbelah menjadi 2 bahagian, dan 2 bahagian itu sampai